Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ya soal pemecahan masalah di bab 8 ya. Bab 8 itu tentang pengolahan data ya. Sebenarnya untuk buku ini sudah kita bahas semua ya. Cuman untuk beberapa soal pemecahan masalah ya, itu ada yang belum terselesaikan ya, karena kemarin kita lewati untuk pemecahan masalah. Jadi untuk pemecahan masalah bab 8 dan bab 9 yang belum ya. Jadi untuk soal-soalnya udah kita bahas semua. Dan tentunya sebelum kita mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ketelitian saat mengerjakan. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke pemecahan masalah di bab 8 ya, di latihan ulangan bab 8 paket 1 tepatnya halaman 160 ya. Oke. Di sini ya ada beberapa pernyataan ya sebelum kita mengerjakan soal berdasarkan pernyataan tersebut. Yang A, hasil panen jagung paling banyak terjadi pada tahun 2012 ya, ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang B atau yang kedua, jumlah hasil panen jagung tahun 2010 dan 2012 adalah 105 ton. Kemudian pernyataan berikutnya, hasil panen jagung pada tahun 2011 adalah 40 ton. Selisih hasil panen tahun 2012 dan 2013 adalah 10 ton. Kemudian pernyataan yang E, jumlah hasil panen jagung tahun 2011 dan 2013 adalah 85 ton. Dan pernyataan yang terakhir, jumlah total panen dari tahun 2010 sampai 2014 adalah 225 ton. Nah, ini adalah tentang hasil panen jagung ya dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Di sini nanti kita untuk memudahkan kita cari hasil panen setiap tahunnya itu ada berapa ton. Nah, kemudian pertanyaannya ya, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas. Dari pernyataan-pernyataan ini ya. Oke, yang pertama, buatlah tabel dan diagram batang yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas. Lah ini kita nanti kita buat tabel terlebih dahulu ya. Setelah tabelnya jadi maka kita buat diagram batangnya dari pernyataan-pernyataan ini. Kemudian soal yang kedua, misalkan hasil panen pada tahun 2009 adalah 48 ton, berapa selisih hasil panen tahun 2014 dengan 2014 dengan 2009. Nah ini kalau misalkan di tahun 2009 itu hasil panennya 48 ton, karena di sini panennya dari 2010 sampai 2014 ya. Kemudian nomor 3, pada tahun berapakah jumlah hasil panen jagung paling banyak? Nah, nih kalau ini langsung dari pernyataan ini bisa ya. Paling banyak itu tahun 2012 ya. Kemudian nomor 4, berapa ton hasil panen jagung paling sedikit? Nah, dan pertanyaan yang terakhir, berapa ton selisih hasil panen jagung paling banyak dan paling sedikit? Nah, untuk memudahkan dalam menjawab soal ini, lah kita jelaskan dulu setiap pernyataan dari A sampai dengan F ini seperti apa. Nah, di sini udah saya tuliskan ya di selembar kertas ya. Yang pertama ya, hasil panen jagung paling banyak terjadi pada tahun 2012 lah ini ya. Jadi ini ceritanya tentang hasil panen jagung ya. Jadi pernyataan yang pertama ini 2012 itu paling banyak. Kemudian untuk yang pernyataan yang kedua, jumlah hasil panen jagung tahun 2010 dan 2012 adalah 105 ton. Berarti 2010 hasil panennya ditambah dengan hasil panen 2012 itu 105 ton. Kemudian pernyataan yang ketiga ya, pernyataan yang berikutnya. Nah, hasil panen jagung pada tahun 2011 adalah
40 ton. Lah ini yang sudah jelas ya. Jadi tahun 2011 itu hasil panennya 40 ton. Kalau yang ini kan masih belum jelas terbanyak itu berapa. Ini berarti tiap tahunnya, tahun 2010 berapa, 2012 berapa, belum tahu ya, karena hanya totalnya. Kemudian pernyataan berikutnya yang D, selisih hasil panen tahun 2012 dan 2013 adalah 10 ton. Nah, karena 2012-nya yang terbanyak berarti hasil panen 2012 dikurangi hasil panen 2013 hasilnya adalah 10 ton ya, sama dengan 10 ton ini ya. Hasil panen di tahun 2012 dikurangi hasil panen tahun 2013 itu hasilnya sama dengan 10 ton. Kemudian pernyataan yang E, jumlah hasil panen jagung tahun 2011 dan 2013 adalah 85 ton ya. Ini kita jumlahkan tahun 2011 dan 2013 itu hasilnya adalah 85 ton. Nah, pernyataan yang terakhir, jumlah total panen dari tahun 2010 sampai 2014 adalah 225 ton. Ini ya, dari 2010 sampai 2014 itu 225 ton. Oke. Sekarang dari pernyataan-pernyataan ini kita bisa mencari ya hasil panen tiap tahunnya terlebih dahulu. Nah, yang udah jelas tadi 2011 ini 40 ton. Nah, kemudian kita bisa mencari yang pertama hasil panen tahun 2013. Yaitu caranya hasil panen 2011 ditambah 2013 85 ton. Ini tadi ya. Yang 85 ton. Nah, 2011 tambah 2013 ini 85 ton. Maka untuk mencari hasil panen tahun 2013 tinggal 85 ton dikurangi dengan 40 ton ya, karena 2011 40 ton. Nah, ini 85 dikurangi 40 hasilnya adalah 45 ton. Oke. Ketemu ya, udah dapat 2 tahun 2011 dan 2013 ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mencari hasil panen tahun 2012 ya. Caranya ya, tadi hasil panen tahun 2012 yang terbanyak ya, sedangkan selisihnya dengan tahun 2013 itu adalah 10 ton. Nah, maka untuk mencari hasil panen tahun 2012 berarti 10 ditambah dengan 45 ya. Jadi 10 ditambah 45 hasilnya adalah 55 ton ya. Jadi 10 ton ini kalau kita cari tahun 2012 berarti yang tahun 2013 kita pindah ruas ya, jadi positif ya. Jadi 10 ditambah hasil panen 2013 tadi adalah 45, berarti 10 ditambah 45 hasilnya 55 ton. Ini ya caranya adik-adik sekalian ya, dari pernyataan yang ini. Untuk mencari hasil panen 2012 berarti ini kita bedah ruas, 10 ton ditambah hasil panen 2013-nya tadi yaitu 45 ton, hasilnya yaitu 55 ton. Udah ketemu ya, 11, 12, 13 sudah. Sekarang kita cari hasil panen tahun 2010. Caranya gimana? Nah, kita lihat hasil panen tahun 2010 ditambah hasil panen tahun 2012 itu hasilnya adalah 105 ton. Maka untuk mencari hasil panen tahun 2010 tinggal 105 dikurangi dengan hasil panen 2012 hasil panennya tadi adalah 55 ton ya. Berarti 105 kurangi 55 hasilnya adalah 50 ton ya. Udah ketemu 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang yang tahun 2014 ya, 2014 berarti karena tadi total panennya dari 2010 sampai 2014 itu 225, maka untuk mencari hasil panen tahun 2014 tinggal total keseluruhan panen dikurangi dengan hasil panen setiap tahunnya dari 2010 sampai 2013 ya. 225 dikurangi 50 ini tadi 2010 ya, ini 40 2011, ini 2012, ini 2013. Nah, kita kurangkan semua hasilnya adalah 35 ton. Jadi hasil panen tahun 2014 itu 35 ton. Udah ketemu ya. Dari 2010, 11, 12, 13 dan 14. Nah, kalau udah ketemu kita bisa membuat tabelnya ya. Tabelnya seperti apa? Nah, ini dia adik-adik sekalian ya. Tabel hasil panen jagung ya dari tahun 2010 sampai 2014 ya tadi. Jadi kita buat 3 kolom, boleh 2 kolom juga tidak apa-apa ya. Kalau 3 kolom berarti ada nomornya, tahun, kemudian banyaknya dalam satuan ton. Nah, jadi ini tahun 2010 ada 50 ton, 2011 40 ton, 2012 55 ton, 2013 45 ton, dan 2014 35 ton. Oke, kalau sudah jadi tabelnya, ini tadi untuk pertanyaan nomor 1 ya adik sekalian ya.
Untuk pertanyaan nomor 1, buatlah tabel dan diagram batang ya, sesuai dengan pernyataan di atas. Tabelnya sudah. Nah, sekarang kita buat diagram batangnya. Nah, untuk diagram batang dari sekalian ya, jangan lupa judulnya ya, ini data hasil panen jagung tahun 2010 sampai 2014. Kita masukkan ya sekarang data-data yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kelipatan 10 ya. Nah, kita buat kelipatan 10 boleh. Berarti nanti di tengah-tengahnya itu ada 5-nya lah ini. Jadi karena hasil paling tinggi itu 55, bisa kita buat sampai dengan 60. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60 ini banyak hasil panennya ya, dalam ton tentunya. Nah, kemudian ini tahunnya dari 2010 sampai 2014. Nah, sekarang kita masukkan ya. 2010 ada 50 ton ya, seperti ini gambarnya. 2011 ada 40 ton ya, sampai sini. 2012 ada 55 ya. Berarti di sini ya, antara 50 dan 60 tengah-tengahnya itu 55. 2013 ada 45. Oke, 45. 2014 ada 35 ya, berarti di sini. Oke. Sudah ketemu ya Adik-adik sekalian ya, gambarnya seperti ini. Jadi ini banyaknya ton untuk sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya ya, kemudian sumbu datarnya tahun. Oke, ini untuk pertanyaan yang nomor 1. Nah, pertanyaan yang nomor 2 adik-adik sekalian. Misalkan hasil panen tahun 2009 adalah 48 ton. Berapa selisih hasil panen tahun 2014 dengan 2009? 2009 48 lah, 2014. Nah, 2014 ini 35. Berarti selisihnya 48 dikurangi 35 yaitu 13 ton ya. Itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3, pada tahun berapakah jumlah hasil panen jagung paling banyak? Nah, tadi tahun 2012 ya, sudah dijelaskan di pernyataan. Nah, ini juga kita lihat gambarnya yang paling tinggi ya. Guna nomor 4, berapa ton hasil panen jagung paling sedikit? Berapa ton? Nah, berarti ini yang paling rendah diagram batangnya, yaitu 35 ya, 35 ton pada tahun 2014. Jadi jawabannya 35 ton. Nomor 5, berapa ton selisih hasil panen jagung paling banyak dan paling sedikit? Nah, paling banyak tadi adalah 2012 yaitu 55, paling sedikit 2014 yaitu 35. Berarti selisihnya 55 kurang 35, hasilnya adalah 12 ton. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk jawaban soal pemecahan masalah di halaman 160 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, terima kasih sudah belajar bersama ya. Semoga bermanfaat dan pembahasan untuk soal pemecahan masalah berikutnya. Tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.